Hi, Assalamualaikum. Today we're going to give our presentation about COVID-19 waste awareness. And our topic is the impact of COVID-19 medical waste pollution on our environment. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Dina Mariana, Dwi Meilita, Ikna Aulia, Muhammad Rafif Nur Faizi, Putri Rahayu, dan Widiawati. Apakah kamu memakai masker selama pandemi? Berapa kali kamu mengganti maskermu dalam sehari? Seiring bertambahnya kasus COVID-19, konsumsi akan barang-barang yang dapat mencegah penyebaran COVID-19 juga ikut meningkat, terutama untuk penggunaan masker. Jumlah sampah masker sekali pakai berbanding lurus dengan tingginya penggunaan masker. Masker sekali pakai yang kita gunakan bahannya terbuat dari plastik polipropilena. Polipropilena memiliki banyak sekali kelebihan dibanding bahan lainnya. Barang-barang yang berbahan baku plastik umumnya lebih ringan, bersifat isolator, dan biaya produksinya jauh lebih murah. Tetapi di balik kelebihannya, barang-barang berbahan baku plastik menimbulkan masalah setelah tidak terpakai. Terlebih lagi barang-barang sekali pakai seperti masker. Barang-barang yang berbahan baku plastik tidak dapat membusuk, tidak dapat menyerap air, tidak berkarat, dan pada akhirnya tidak dapat diuraikan. Juga tidak terdegradasi di dalam tanah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berpendapat bahwa ada 3 jenis masker yang dapat kita gunakan untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Yang pertama ada masker kain, kedua masker bedah, ketiga masker N95. 2 dari ketiga masker hanya dapat digunakan sekali dan tidak untuk digunakan dalam lebih dari 8 jam. Jadi secara teknis, kita ikut serta menghasilkan 3 limbah masker sekali pakai dalam 1 hari. Limbah masker mencemari tanah dan air karena bahannya tidak terdegradasi secara singkat. Hingga pertengahan Desember 2020, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menangani 1.213 kg limbah masker sekali pakai dari rumah tangga. Jumlah tersebut dihimpun dari limbah infeksius dari April hingga Desember 2020. Situasi pandemi menimbulkan peningkatan volume limbah medis sekali pakai, seperti masker, sarung tangan, dan baju hazmat. Menurut data yang dihimpun dari Kemenkes pada 2019, pembuangan limbah medis ada sekitar 295 ton per hari dalam 1 bulan pertama pasca kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Sementara sepanjang pandemi COVID-19 meningkat sekitar 30% hingga 50%. Data tersebut baru mencakup 146 rumah sakit rujukan dan 48 laboratorium PCR. Padahal, dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat 2.889 rumah sakit, 10.062 puskesmas, 7.641 klinik, serta 26.418 apotik. Belum lagi ditambah dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti unit transfusi darah, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum, fasilitas kesehatan tradisional, hingga tempat praktek mandiri, dokter maupun bidan. Sementara itu, perusahaan pengelolaan limbah medis hanya ada di 15 lokasi. Total limbah medis infeksius mencapai 166.275.019 kg per Oktober 2020. Maka dalam situasi seperti ini akan muncul pertanyaan, how do we even wonder? Pernah gak sih kalian kepikiran tentang ini? Mayoritas limbah medis terbuat dari plastik seperti polipropilen, polietilen, polivinil, klorida, dan polistiren. Pembuangan sampah infeksius juga harus dilapisi kantong plastik, sehingga beban penanganan sampah plastik kian bertambah. Ketua Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia mengatakan 61% wilayah Indonesia belum terlayani dengan angkutan sampah. Maka nantinya akan berujung lagi ke sungai maupun ke laut. Limbah medis yang masuk kategori limbah B3 tidak bisa dibuang sembarangan, pun tidak bisa didaur ulang karena berbahaya dan sangat sulit terurai. Butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun. Jikapun terurai,
ia ikut menambah jumlah mikroplastik dalam laut dan rantai makanan. Peluang mendaur ulang limbah medis hanya bisa dilakukan pada jenis non-infectious, seperti botol infus atau spuit suntikan. Jadi, satu-satunya jalan keluar mengatasi beban perlimpahan ini adalah dengan membenahi sektor pengelolaan sampah. Lampiran peta penyebaran instansi dan rumah sakit yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 perlu menangani limbah medis di Indonesia yang sampai Oktober 2020 mencakup Pulau Jawa 903 ton, Kalimantan 286 ton, Sumatera 190 ton, Bali dan NTT 150 ton, Maluku dan Papua 150 ton, serta Sulawesi 54 ton. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Solusi yang bisa kita lakukan untuk menangani limbah masker ini yaitu yang pertama adalah pemilahan. Pemilahan dilakukan terhadap limbah masker dan limbah domestik. Untuk limbah masker, dianjurkan dilakukan desinfeksi terlebih dahulu dengan cara direndam dalam larutan desinfektan atau klorin ataupun pemutih yang kemudian dilakukan perubahan bentuk seperti digunting, dirusak talinya ataupun dirobek. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan ulang masker tersebut. Langkah yang selanjutnya yaitu pewadahan dan desinfeksi. Limbah masker harus memiliki tempat menampung secara khusus. Limbah masker dikumpulkan dalam kantung plastik sekali pakai dengan diikat agar udara di dalam sedikit mungkin. Semprotkan cairan desinfektan pada bagian luar kantung, yaitu larutan desinfektan klorin 0,5% dan larutan pemutih rumah tangga 1%. Cuci tangan setelah melakukan kegiatan tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah tempat penyimpanan sementara yang tertutup. Dapat berbentuk tempat sampah tunggal ataupun wadah untuk sampah yang sudah terpisah. Langkah terakhir yaitu pelabelan. Pada kantong plastik yang telah dikumpulkan dan disinfeksi, selanjutnya diberi label. Penanganan lanjutan limbah masker rumah tangga dapat dilakukan dengan dua opsi, yaitu pengangkutan dengan sarana khusus. Hal ini dilakukan apabila disediakan oleh pemerintah setempat. Kemudian, limbah diangkut dan diolah sesuai prosedur penanganan limbah B3. Penanganan untuk menanggulangi limbah masker yang berbahan plastik polipropilen yaitu dengan metode pirolisis. Metode ini merupakan teknik pembakaran tanpa menggunakan oksigen dan menggunakan kisaran suhu sekitar 150 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Dalam metode ini, diperlukan tambahan katalisis agar prosesnya berjalan lebih cepat, di mana peran katalisis ini dapat menurunkan energi aktivasi dalam prosesnya serta menghasilkan produk yang lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya agar limbah medis ditangani dengan baik, dengan memastikan semua fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan sarana prasarana sesuai standar hingga dukungan Pemda yang optimal. Untuk limbah infeksius milik pribadi, kita dapat mengelolanya dengan cara mengumpulkan masker bekas pakai dan rendam masker tersebut dengan larutan desinfektan atau klorin atau pemutih. Kemudian, kumpulkan masker dalam wadah yang aman dan terpisah, lalu buang di tempat sampah dosmetik atau dikubur. Thank you for your attention and thanks for being kind. And that's all from us. Let's say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.